Aku kan di sini paper ya, Miss ya. Oh, oke, Hoa. Kenapa paper, sayang? Ya. Sebelum aku mulai curhat, aku mau bilang terima kasih ke Miss Yuni. Karena secara tidak langsung, Miss Yuni adalah penyemangatku. Aku tetap standby di labnya Miss Yuni. Di situ aku banyak ambil pelajaran. Waktu itu dulu itu aku pernah telepon ya, Miss ya, udah lama itu tahun 2023 itu waktu aku sakit itu pernah telepon tapi belum bisa diangkat gitu ya. Tapi aku ya namanya cipta banyak orang ya mungkin belum jodoh untuk ketemu bicara gitu. Kenapa, sayang? Dan alhamdulillah sekarang aku bisa curhat sedikit cerita tentang pengalamanku ya, Miss ya. Kenapa, sayang? Aku tuh paper itu waktu dulu itu keluar tahun 2022, Miss. Aku di luar itu 7 bulan ketangkep. Tapi aku ketangkepnya di luar, Miss, waktu mau berangkat kerja. Dan kebetulan waktu itu masih corona ya kan, Miss. Nah, jadi di dalam itu cuma sehari semalam, Miss. Gak lama. Jadi proses luar. Aku itu dulu bener-bener cuma karena diajak temen gitu ya, Miss, nggak ngerti daerah mana aku tuh bener-bener, Miss, nggak tahu. Pas resmi itu dulu aku di majikan 2 tahun. Nambah lagi terus 6 bulan diajak temen lah ya, Miss ya, diiming-iming kan. Kalau dulu itu, Miss, kalau job-job cuci piring apalah itu kan masuk TikTok ya, Miss. Kalau dulu itu kan nggak serawan sekarang ya kan. Nah, kita lihat di situ terus diajak temanku lah, Miss. Nah, pas aku keluar itu sehari semalam di penjara, jadi aku proses luar, Miss, waktu itu. Tapi ribetnya, Miss, ya Allah, selama 4 bulan itu aku disuruh ke sana ke sini sedangkan aku bahasa kurang. Jalan ke arah sana sini nggak tahu, Miss, karena bener-bener walaupun dulu masih resmi aku nggak pernah libur kemana-mana, Miss, di bawah tangga aja gitu. Tapi karena diajak temen begini-begini ya udah aku ikut gitu. Nah, pas keputusan akhir perjalannya waktu, Miss, 4 bulan itu aku dikasih tahu sama pengacaraku kalau pengajuanmu tinggal di sini itu ditolak gitu kan, Miss. Akhirnya katanya kalau kamu mau adu banding, kamu bawa surat ini ke Wancai katanya. Tapi kalau kamu mau nge-apply, mau pulang, kamu langsung ke CIC katanya. Dan aku pikiranku udah bener-bener udah buntu lah, nggak ngerti ini, udah hampir stres lah, Miss, karena bahasa kurang, ngomong ini nggak bisa. Akhirnya aku langsung nge-apply, Miss. Nge-apply ke Tunmun. Jarak 2 minggu aku ditelepon, kamu yang mau pulang? Iya, tapi bingung aku, Miss, kok hampir 1,5 tahun ya, Miss, belum ada panggilan. Nah, aku mau tanya ke temen ini itu karena aku juga di sini, Miss, nggak banyak temen karena memang udahlah banyak temen itu udah trauma, banyak yang ini itu udah pengalaman, udah kualami semua, jadi mending sendiri gitu. Walaupun aku jadi orang luar, Miss, bener, bukannya munafik atau apa, bener-bener niat kerja. Jadi pulang kerja, tidur, pulang kerja, nggak pernah kemana-mana gitu, Miss. Sampai aku itu dibilang sama cowokku itu, kadang aku nonton Miss Yuni itu kadang nangis sendiri, kadang ketawa sendiri, karena aku bener-bener kayak jadikan kayak bukan apa ya, Miss, radio gitu, Miss, 24 jam gitu. Karena aku di sini banyak ambil apa ya, Miss, ya, pelajaran bener-bener. Jadi aku mohon sama teman-teman yang resmi, untuk kalian yang kena tipu sama job bodong, ingat, Hongkong nggak ada job buat laki-laki kecuali ilegal. Nggak ada job buat anak OS paper kecuali ilegal. Nggak ada yang namanya beli pizza ini itu, pokoknya semuanya ilegal. Aku mohon sama teman-teman yang resmi, selagi gaji lancar, mohon jangan sampai ada kepikiran jadi anak luar. Anak luar itu nggak enak.
bener-bener walaupun ya dikasih pemerintah ini nggak seenak yang kalian lihat. Ya mungkin kalau teman-teman yang memang pikirannya hanya untuk bebas ya Miss mungkin cocok lah gitu. Jadi TKW Kaburen itu nggak enak, Dok? Halo? Udah hilang orangnya? Halo? 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 Oh ya, handfree-mu, Dok, handfree-mu. Jadi anak Kaburen itu nggak enak ya? Nggak enak sama sekali. Karena teman-teman itu mungkin cuma lihat enaknya aja. Tapi belum ngerasain gitu loh Miss. Aku mohon sama teman-teman yang baru-baru ini kadang tapi Miss heran ya, yang baru-baru ini lebih berani loh Miss. Baru 2 bulan, 1 bulan dimajikan kabur. Kadang nggak mikir prosesnya kesini tuh. Aku kadang kalau waktu bisa diputer aku nggak bakalan gitu loh Miss. Kenapa kalau waktu bisa diputar kenapa sayang? Aku nggak bakalan jadi anak luar. Suaramu jauh, Dok. Handfree-mu hilang. Aku nggak pakai handphone, Miss. Kamu nggak bakalan jadi anak luar? Apa, Miss? Kamu nggak bakalan jadi anak luar? Aku nggak bakalan jadi anak luar, Miss, karena pulang ke negara sendiri aja susah, Miss. Aku kadang mau minta solusi temen, kadang nggak ada yang satu omongan, Miss. Ada yang bilang bayar inilah, itulah, apalah. Aku sampai 1,5 tahun ini loh, Miss. Udah nge-apply, belum dipanggil-panggil loh, Miss. Solusinya kemana ya, Miss? Soalnya aku mau cari cara kemana-kemana, aku bingung, Miss. Ngomong itu nggak bisa, temen nggak banyak. Sekarang kan imigrasinya pindah sayang, lebih enak loh sekarang di imigrasi baru ini kalau kamu pingin pulang Indonesia langsung di situ ada yang translatein. Iya, waktu itu kan aku udah nge-play-nya itu pas lagi tanda tangan di Tunmun ya Miss ya. Nah ada juga 2 bulan lalu temenku itu nge-play. Aku ikut lagi nge-play ulang gitu Miss. Iya, tapi nge-play ulang lagi? Belum dikasih? Nggak dikasih. Iya, nggak dikasih naik nih, malahan di Tunmun itu ngapain nge-play, namamu udah ada katanya, tapi kadang kan kamu minta pulang Dok. Coba datang ke imigrasi yang baru, nanti kalian tak kasih rutenya bagi yang pingin pulang Indonesia. Udah Miss, tadi aku udah tanda tangan Miss, udah dipindahin ke sana kan, aku tanda tangannya itu ke Matauko ya Miss ya, tapi kan Matauko mau ditutup. Nah tadi itu dikasih rutenya, udah dikasih. Kadang aku mau nanya orang, katanya disuruh inilah bayar inilah. Kasih rootnya ke aku, Dok. Tak selidiki coba. Oh, nanti tak fotoin ya, Miss ya. Siap. Ada kan kami dikasih lembaran tadi itu. Makanya aku dari dulu tuh pengen telepon Miss, tapi enggak ya, namanya juga banyak temen ya Miss ya. Jadi enggak. Sebentar Dok, sebentar. Kamu punya pacar sekarang? Enggak ada Miss. Aku di sini tuh enggak tahu apa-apa ya. Aku kerja Miss, tapi ya aku tahulah kerjaanku itu memang salah ya, maksudku tahulah ya Miss ya, tapi kamu kerja sebagai? Biasa Miss, cuci piring Miss. Cuci piring? Iya. Tapi kan pacarmu orang Indonesia kan? Iya, di Indo Miss, di Indo. Oh, pacarmu juga, di Indonesia? Oh, pacarmu di Indonesia. Alhamdulillah karena aku Miss bener-bener niatku jadi orang luar dulu, karena bener-bener pengen kerja Miss. Alhamdulillah aku 2,5 tahun kerja di anak luar, kerja di satu tempat Miss, nggak pernah pindah sana sini. Itu aja aku ketemu orang nggak kenal Miss di toko Indo. Waktu itu aku nganggur Miss, waktu baru keluar nganggur 7 bulan Miss, nggak ada kerja sama sekali. Pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak punya tempat tinggal seperti itu. Ada tempat, kan waktu keluar itu Miss aku langsung ngurus rumah IES apa itu, jadi langsung keluar Miss. Iya, alhamdulillah. Di penjara berapa lama sayang? Cuma sehari Miss, kan waktu itu corona. Jadi kan nggak boleh di itu kan, di penjara lama-lama. Betul. Jadi cuma sehari semalam Miss gitu. Oke. Tapi Miss, proses luarnya nauzubillah min dzalik Miss, bikin aku stres, disuruh kesana kemari, sedangkan aku nggak tahu jalan Miss. Oke. Harus sendiri. Nah Dok, pertanyaan saya,
Nah, Miss Yuni kan akhir-akhir ini selalu ngomong buat anak-anak luar. Kamu nggak sakit hati dengan omongan Miss Yuni? Enggak, Miss. Sumpah enggak. Malahan aku seneng, Miss, ngedenger. Bukan cari sensasi atau cari muka ke Miss Yuni ya. Tapi sumpah, Miss, aku itu 24 jam itu stay di ini labnya Miss Yuni. Karena aku bener-bener secara tidak sengaja, secara tidak langsung, Miss Yuni adalah penyemangat. Dan walaupun aku lagi kerja ya, Miss, lagi cuci piring, HP itu di kantong pakai handset aku, Miss. Dibela-belain sampai seperti itu? Iya, sumpah, Miss, bukannya cari muka atau apa, karena bener-bener aku itu stay di labnya Miss Yuni, aku di situ ambil pelajaran. Kadang ya mungkin orang yang nggak suka, kayak bukannya ngejelek-jelekin orang luar, bukannya ngejelek-jelekin teman atau apa ya. Emang itu omongan Miss Yuni semua itu bener. Karena tapi aku jadi orang luar, Miss, nggak punya teman. Nggak, teman sana sini nggak. Bener-bener kerja, keluar rumah kerja, masuk pulang rumah gitu aja, Miss. Nggak pernah kemana-mana. Oke, terima kasih sharingnya. Semoga apa yang diberikan Miss Yuni ini bermanfaat. Pulanglah. Jika kamu rasa semuanya sudah cukup, jangan sampai engkau... Pengen banget pulang nih, Miss. Pengen banget. Tapi setiap aku berangkat kerja selalu telepon keluarga, kalau aku nggak aktif, jangan khawatir, aku di dalam. Karena semua keluarga aku tahu, aku terang-terangan, nggak ada yang kusembunyikan. Jadi keluargamu tahu, kalau tiba-tiba kamu nggak ada kabar, berarti aku di penjara, seperti itu? Aku selalu, Miss, setiap pagi aku berangkat langsung, aku berangkat kerja, kalau aku nggak ada kabar atau apa, jangan khawatir, aku di dalam, terima aku di Indo, udah gitu, Miss. Gak pernah neko-neko sama keluarga biar dia nggak selalu alhamdulillah, tapi keluarga itu walaupun ada nggak adanya nggak pernah nuntut. Ngerti? Berarti artinya adalah sebelum kamu berangkat kerja kamu selalu memberitahu keluargamu. Selalu, Miss. Jika suatu saat saya tidak ada kabar berarti saya ada di penjara dan saya baik-baik saja. Iya, selalu, Miss. Oke. Pokoknya pesanku buat semua saudara-saudara yang di sini yang masih resmi, mohon jangan sampai pengen jadi orang luar itu, jangan sampai. Mungkin enak bagi orang yang memang pengen bebas itu, mungkin enak ya, Miss, yang tidak memikirkan apa mungkin enak. Tapi ya beda-beda pikirannya, Miss, ya, tapi jangan sampai lah. Jangan sampai kaburan di Hong Kong. Terima kasih sayang ya infonya ya, terima kasih. Ya Miss, makasih banyak, Miss. Semoga Miss ini sehat selalu. Amin. Amin, terima kasih sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih. Ternyata kalian tidak pernah membenci saya, walaupun saya sering marah-marah sama kalian. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini warning buat kalian. Saya mencintai kalian dengan cara saya. Saya mencintai kalian dengan cara saya. Karena sejujurnya saya pernah mengalami yang namanya hidup sengsara di Hong Kong. Saya pernah hidup sengsara. Saya pernah nggak punya makan. Saya juga pernah diusir dari kos-kosan walaupun saya ini punya KTP Hong Kong. Jadi saya tuh pernah merasakan semiskin-miskinnya di Hong Kong, sejatuh-jatuhnya di Hong Kong, sesakit-sakitnya di Hong Kong. Kenapa saya tidak ingin orang merasakan hal yang sama dengan apa yang saya alami zaman dahulu kala. Jadi mengerti ya kenapa saya selalu katakan, jika kalian pernah sengsara, jangan jadikan dendam agar orang lain merasakan kesengsaraanmu. Tapi jadikan itu motivasi, jangan sampai orang lain merasakan sengsara seperti dirimu. Ya, paham ya teman-teman? Jadi jangan sampai kebalik. Paham maksud saya? Ada orang malah kebalik. Jadi ada orang yang malah kebalik. Ada orang yang punya prinsip, saya pernah merasakan sakit dan saya tidak mengizinkan orang lain merasakan bahagia. Saya ingin mereka merasakan hal yang sama, yaitu sakit. Itu ada orang yang ingin punya sakit mental. Kalau saya pernah sengsara, orang lain harus sama merasakan seperti saya sengsara. Tapi saya tidak. Kebetulan saya diberi hati yang tidak. Saat saya merasakan sengsara, saat saya tahu kenapa ditipu orang itu luka, kenapa dihianati itu sakit. Karena itu saya mencoba agar saya tidak menjadikan itu dendam. Betul Mbak, dendam.
Karena itu saya tidak ingin menjadikan itu dendam. Saya ingin orang lain tidak merasakan sakit yang saya alami. Karena itu anak overstay nggak punya makan, saya kasih makan. Anak overstay nggak punya baju, saya kasih baju. Anak overstay nggak punya uang, saya kasih uang. Bukan karena saya memanjakan, tapi saya pernah ada di posisi mereka. Kalaupun saya dikhianati, kalaupun saya dibohongi dengan cerita-cerita mereka, itu urusan mereka dengan Tuhan. Benar nggak? Jadi bukan urusan saya. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Jadi saya tidak peduli dengan orang lain mau menipu saya. Karena itu saya punya prinsip, kalau hari ini saya merasakan luka, saya tidak ingin orang lain merasakan luka. Kalau hari ini orang tertipu, saya tidak ingin orang lain juga merasakan seperti apa sih saya.